Shalom Alahem. Alahem Shalom. Segala pujian, hormat, syukur, serta kemuliaan bagi Tuhan. Kembali masih bersama dengan kami, kita beribadah. Dan hari ini masih dalam tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saat ini berlaku buat saudara dan saya, Yesus menampakkan diri. Pastikan saudara dan saya siap dijumpai Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhan ada bersama dengan saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di minggu kedua di bulan Mei ini, saudara dan saya masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu mendengar seruan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus.
Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kuasa-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kira basyak katakan labaya dalabaya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur pada siang hari ini ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi siapapun yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube ini, siapapun yang mengikuti bahkan menyaksikan channel YouTube ini, mereka diberkati dan jadi berkat. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan aku percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Haleluya, haleluya. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Kasih Tuhan begitu besar. Haleluya, mari kita naikkan puji syukur kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan kita menari-nari buat Tuhan, karena Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita saja masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Katakan haleluya. Dengan penuh pujian, amin, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiup sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua memuji di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saudara dan saya pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, amin, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik, selama-lamanya baik Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami sudah menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau menabur di ladang pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, setiap rupiah yang boleh kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Bila kiranya Tuhan, setiap korban syukur ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Datang
bersyukur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah berhenti-henti mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu terlalu terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, terima kasih Tuhan, telah ku terima. Kau begitu baik Tuhan. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena hebatku, namun
Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memelihara, menyertai, memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Jamah hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini, firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi rema, dan bukan hanya rema, tetapi kami bersepakat, kami berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kalau ada kuasa jahat, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus, dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bertemu, kita berjumpa dalam ibadah online. Dan hari ini masih tema tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua tentang satu ungkapan yang sudah lama, dan saya percaya semua orang sudah tahu dan minimal pernah mendengar ungkapan kata ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Zaman kita sekolah pun seringkali satu pengalaman diibaratkan sesuatu yang baik untuk ke depan. Itu sebabnya ada ungkapan atau pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi khususnya buat perikop atau cerita atau firman yang mau kita dengar ini, rasanya tidak 100% itu berlaku. Kenapa? Karena kita lihat ketika 33,5 tahun murid-murid bersama dengan Yesus, berjalan bersama, mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mengajar di bait suci, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, mengusir setan. Bahkan murid-muridnya pun berkesempatan mempunyai pengalaman yang sama, bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bersama dengan Tuhan, murid-muridnya sudah langsung menyaksikan dari guru yang agung, Yesus yang adalah Allah 100%. Tetapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus, satu pribadi, orang yang diharapkan untuk bisa menjadi raja, memulihkan bangsa Israel pada waktu itu, ternyata harus mati. Sekalipun murid-muridnya tahu bahwa Yesus pernah berkata, anak manusia akan mati, kemudian di hari ketiga dia bangkit. Tetapi tetap ketika Yesus harus mati dan dikuburkan, murid-muridnya menjadi galau, gelisah, khawatir, bingung, bahkan ketakutan terjadi. Dan kita tahu kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, murid-muridnya kembali kepada profesi masing-masing. Nah, hari ini kita mau melihat satu contoh. Murid Yesus kembali menangkap ikan. Dari nelayan kembali kepada nelayan, mencari ikan. Tetapi murid-murid yang tahu tentang bagaimana mencari ikan di laut, dia tahu bagaimana harus pergi ke laut atau melaut. Pengalaman demi pengalaman mengajarkan mereka harusnya itu guru yang terbaik. Tetapi dari pengalaman itu sendiri yang akan kita baca membuktikan, murid-muridnya
tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kalau saya boleh memberikan satu tema atau judul sebenarnya, bahwa murid-murid ini gagal ketika mengandalkan pengalaman, mengandalkan kepandaian, mengandalkan keahlian, mengandalkan profesi sebagai penangkap ikan, sebagai nelayan. Kenapa? Dibuktikan semalaman tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dari murid yang gagal karena frustasi, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pelajaran yang luar biasa yang mau saya sampaikan. Satu pengalaman yang luar biasa yang dialami murid-muridnya dan akan berlaku buat saudara dan saya ketika kita mempercayai dan melakukannya. Oleh sebab itu, saya memberikan tema dari kegagalan menuju keberhasilan. Sekali lagi tema kita adalah dari kegagalan menuju keberhasilan. Kita baca dulu Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang 21 ayat 1 sampai 14, tetapi saya akan bacakan sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ceritanya, saudara. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, seorang nelayan yang punya pengalaman, yang sudah biasa menangkap ikan, tetapi kenyataannya berbeda. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Murid-muridnya, Simon Petrus dan teman-temannya gagal menangkap ikan. Saya lanjutkan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari situ. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Hari ini ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan
satu berita kemenangan buat saudara dan saya. Saudara mungkin hari-hari ini bersama dengan saya menyaksikan kisah ini. Dan mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, itu seperti yang aku alami hari ini. Aku punya pengalaman tetapi aku ternyata gagal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pengalaman, kepandaian, kehebatan, keahlian, ilmu, jabatan, pendidikan yang tinggi tidak menjamin saudara bisa berhasil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya ingin berbagi tentang dari kegagalan menuju keberhasilan. Murid-murid yang gagal, frustasi, putus asa, sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Mereka nelayan, dia tahu persis kompas kalau kita bicara. Angin atau ombak atau kapan dia harus pergi melaut dan menangkap ikan. Tetapi kenyataannya sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka gagal. Dan kalau kita baca saudaraku, pada waktu siang, Yesus berdiri dekat mereka. Tetapi mereka tidak melihat atau tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, guru mereka yang sudah bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, bukankah cerita ini atau pengalaman murid-muridnya ini juga sering terjadi buat saudara? Bahkan orang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam menghadapi persoalan, ketika ada tekanan, ketika ada sesuatu hal yang membuat depresi atau frustasi karena gagal mencapai sesuatu, tidak bisa melihat Yesus, tidak melihat Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan di perikop yang lain, mereka melihat Tuhan sebagai hantu. Tidak bisa membedakan. Kenapa? Ada persoalan. Itu sebabnya saudaraku, kita mau belajar. Dengarkan baik-baik firman ini. Sekalipun banyak orang ketika dalam persoalan yang berat, dalam kegagalan, ketika mendapatkan sesuatu yang diimpikan menjadi satu rema atau impian, tetapi kenyataannya tidak bisa dicapai, kemudian menjadi gagal dan mulai bingung dan sudah tidak bisa membedakan. Ada Tuhan yang bisa menolong, ada Tuhan yang selalu dekat, sama seperti murid-muridnya. Yesus ada dekat mereka, Yesus ada bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengawali dengan pertanyaan, adakah lauk pauk padamu? Malah dengan lembut, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Saya membaca berulang-ulang dan saya cari penekanannya. Ternyata memang tidak ada tanda seru. Mereka jawab tidak ada. Mungkin menjawabnya dengan putus asa. Enggak ada. Kalau ada tanda seru mungkin dalam keadaan capek, lelah, kemudian frustasi karena gagal menangkap ikan, perutnya lapar, ditanya, adakah lauk pauk? Mungkin dia akan sedikit marah, geram. Tidak ada, tapi tidak ternyata. Saya pelajari tidak seperti itu, tidak ada tanda seru. Mungkin memang dalam keadaan mungkin lemah, karena juga mungkin capek dan lapar, dia bilang tidak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Bertolak lebih dalam lagi, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenyataannya murid-murid yang pengalaman ini, yang ahli dalam menangkap ikan, dia diminta Yesus tebarkan jalamu. Murid-murid ini bisa dengan gampang bilang, "Hei, memangnya siapa? Memangnya berapa banyak? Sehebat apa engkau?" Katakan begitu. Memerintahkan kami yang memang nelayan, semalaman kami sudah menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Kenapa justru engkau bilang tolak lebih dalam,
kemudian tebarkan jalamu sebelah kanan. Pada prinsipnya, ada begitu banyak orang yang mempelajari bahwa ketika orang menjala itu menebarkan jalannya sebelah kiri, saudara. Tapi Yesus justru berbalik, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Tidak mungkin, saudaraku. Tapi puji Tuhan, keberhasilan murid-muridnya ditandai dengan satu sikap. Dia tidak memprotes apa yang Yesus katakan. Dia tidak sedang menolak perintah Tuhan untuk menebarkan jalannya. Tetapi justru murid-muridnya dengan taat melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata sederhana untuk berhasil. Ketika murid-muridnya menebarkan jala ke kanan, sekonyong-konyong. Tidak perlu waktu yang lama. Ikan berdatangan menghampiri jala, jalanya penuh dengan ikan-ikan. Kalau kita baca totalnya itu 153 ikan yang besar. Jalanya penuh tetapi tidak koyak. Dan tidak berhenti di situ. Perahu-perahu teman-teman yang ada di darat karena daratnya cuma sedikit atau tidak jauh, mereka datang dan juga mengambil ikan-ikan. Ini luar biasa, saudara. Ketika ketaatan itu muncul dari murid kita, dia mau melakukan perintah Tuhan atau dia mau melakukan yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Bukti ketaatan, ternyata ikannya sangat banyak. Dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Dari yang menangkap semalaman tidak mendapat apa-apa. Ketika taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka melakukannya dan mereka mendapat hasilnya. Dari kegagalan menuju keberhasilan. Kalau seringkali kita mendengar ya, from zero to hero. Dari nggak ada apa-apanya, jadi pemenang, jadi pahlawan luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau bicara keberhasilan, saya tidak hanya sekedar bicara tentang berkat materi. Saya mau beritahu saudaraku, ketaatan itu saudaraku, bukan saja ketika kita taat, kemudian kita mendapatkan berkat. Seringkali orang berprinsip atau berpikir atau logikanya atau dalam imannya berkata, Tuhan, aku rindu mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat. Dan itu bicara tentang materi. Tentang bagaimana ketika nanti melihat angka-angka dalam tabungan itu bertambah. Bertambahnya kekayaan, bertambahnya kekuasaan, bertambahnya apa yang dimiliki. Itu yang seringkali orang membatasi berkat Tuhan, mujizat Tuhan, keberhasilan dari segi-segi materi atau yang kelihatan atau lahiriah. Tetapi sebenarnya saudaraku, kalau kita pelajari prosesnya dari pembacaan ini, dialog demi dialog, sampai muridnya melakukan, saya pelajari ada hal-hal yang menarik. Satu contoh. Ketika mereka dalam kelemahan, keletihan, capek, lapar, frustasi, kecewa, tidak bisa menangkap ikan semalaman, dan Tuhan bilang tebarkan jalamu, dan mereka taat melakukannya. Saudaraku, ada satu hal pelajaran penting yang mau saya sampaikan. Ternyata berkat atau keberhasilan itu dimulai dari ketika kita bisa menghadapi persoalan, kita kuat menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup. Itulah keberhasilan. Bisa dengan tenang, berdiri kokoh, berjalan maju dalam kepastian, di dalamnya ada ujian-ujian atau badai hidup. Itu kemenangan, itu keberhasilan saudaraku. Sekalipun kita belum melihat hasil atau berkat di depan kita. Sekalipun kenyataannya belum kita terima. Sama seperti muridnya, ketika dia melakukannya, dia tidak berpikir apakah bisa, apakah sanggup, ataukah dia berpikir Tuhan, atau karena dia tidak tahu itu yang memerintahkan Tuhan, dia tidak berpikir apakah betul akan berhasil. Tetapi yang dia pikirkan,
adalah saya lakukan. Ketika tekanan ada, dia lakukan itu. Itu sebabnya saudaraku, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua para pendengar, siapapun mendengarkan khotbah ini, bahwa kemenangan, keberhasilan dimulai dan ketika saudara bisa kuat menghadapi setiap persoalan hidup. Bisa berdiri kokoh, tetap percaya kepada Tuhan ketika masalah, pergumulan, himpitan, persoalan hidup atau ujian hidup itu datang menimpa. Ini kemenangan. Kenapa? Ternyata kalau tadi saudaraku dari perintah, kemudian dari hasil, di tengahnya tidak ada proses, tidak ada perjalanan melakukan, maka tidak ada apa-apa. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara meminta Tuhan memberkati dan membuat engkau menang, membuat engkau berhasil, yang saudara lakukan tidak hanya meminta, berharap, tapi lakukan. Amin. Kemenangan, keberhasilan membutuhkan proses. Dan proses itu dinamakan tindakan. Melakukan. Taat itu tidak sekedar Tuhan aku mau setia. Tuhan aku berjanji mau setia dan taat kepadamu, mengiring engkau sampai kau datang menjemput. Bukan berhenti di situ. Tapi ketika masalah, ada pergumulan hidup, ada persoalan, baik itu ekonomi, sakit, penyakit, tetap kuat, percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kemenangan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia Allah luar biasa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua lewat renungan firman ini, jangan lagi saudara mengandalkan hanya pengalaman, hanya pengetahuan, hanya keahlian, hanya kepandaian. Atau mungkin saudara berkata, aku bisa, aku punya. Tapi saya mengajak lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam setiap hal. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Pastikan penyertaan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan, dalam tindakan bersama dengan kuasa Tuhan. Maka saudara diberkati. Saudara akan menerima berkat-berkat itu sama seperti muridnya. Dia tidak protes. Hari-hari ini saya mengajak kita semua berhenti untuk protes. Stop komplain. Jangan protes, jangan komplain sama Tuhan. Buktikan saja. Mau diberkati, lakukan yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Setia, lakukan. Setia dalam hal apa? Beribadah. Setia dalam hal apa? Berdoa. Dalam hal apa? Membaca Alkitab. Taat. Taat dalam apa? Mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Maka saudara diberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, dari pelajaran ini, kalau saudara perhatikan, ini tidak perlu ditafsirkan. Tidak perlu mungkin secara khusus detail melihat kapan ini ditulis, tujuannya untuk apa, siapa yang menulis, ceritanya, tokohnya siapa, karakternya seperti apa. Saudaraku, dengan jelas dikatakan, waktu mereka menangkap ikan, kemudian sampai ke darat, Yesus sedang ada di darat, kemudian sudah ada apa? Api dan arang. Dan saya perhatikan, saya mau baca sekali lagi. Perhatikan ini, murid-muridnya menangkap ikan yang banyak sampai jalannya mau koyak sekalipun tidak koyak. Saya mau mengajak kita semua, kehebatannya Yesus bukan cuma membuat mujizat itu. Saya bacakan buat kita. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat, sudah perhatikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Yesus sudah membuat pembakaran. Saudaraku, kalau tahun baru,
bakar-bakar gitu ya. Mau lebaran bakar-bakar. Pergantian tahun. Ini saya perhatikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Wow. Haleluya. Mari kita menghadap ke langit dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang hebat. Murid-muridnya ketika mendapatkan ikan yang banyak, saudaraku, mungkin bisa berkata, saatnya kita sampai ke darat karena kita lapar, kita bakar, kita masak, kita makan sampai kenyang. Sisanya kita jual, kita simpan uangnya, kita punya persediaan. Saudaraku, ternyata pemikiran ini terbalik. Yesus tidak hanya sekedar memberikan itu, tapi murid-muridnya ketika di darat, dia lihat Yesus sudah melakukan sesuatu di luar pikiran mereka. Yesus sudah membuat api dan arang. Dan di atasnya sudah ada ikan dan roti. Artinya ikan itu tidak diambil dari tangkapan murid-muridnya. Murid-muridnya mendapat ikan yang banyak tetapi tidak diberikan Yesus kemudian dibakar untuk dimakan bersama-sama. Karena apa? Yesus sudah menyiapkan ikan dan roti di atas api dan arang. Artinya apa saudaraku? Saya mau beritahu, ketika murid-murid punya sesuatu yang banyak, bisa dibanggakan, bisa pamer kepada semua orang, nih aku sekarang berhasil, tangkapanku paling banyak. Selain aku pakai, aku makan, aku bisa jual, hasil jualannya bisa aku simpan untuk kehidupan berkelanjutan. Mungkin hari-hari ini kita berkata, aku punya, aku memiliki sesuatu, kepandaian, kekayaan, mungkin harta berlimpah. Mobilku banyak, harta melimpah. Rumah real estate, semua ada. Orang memanggilku bos eksekutif. Bento, bento. Bento saudaraku. Semuanya ada. Murid-murid bisa bilang aku punya sesuatu, punya sesuatu, tangkapanku banyak. Aku tidak perlu melaut lagi sampai berhari-hari berminggu-minggu. Bisa pamer, bisa sombong. Tapi Yesus tidak mau muridnya menjadi orang yang sombong. Tidak mau muridnya terjebak dalam sesuatu hal yang bersifat materi. Sebabnya dalam kesempatan khotbah ini saya mau berkata, siapapun dari kita yang mendengar khotbah ini, jangan pernah andalkan kekayaan, kepandaian, kehebatan, apapun yang saudara punya. Karena ternyata murid-muridnya sampai ke darat, Yesus sudah menyediakan api dan arang. Di atasnya sudah ada ikan dan roti. Ayo makan, 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 makan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mau beritahu makna dari kemenangan, dari kegagalan menuju keberhasilan atau kemenangan. Kenapa Yesus bisa mengubah murid-murid yang gagal menjadi sesuatu hal yang luar biasa, menang, berhasil? Karena Yesus yang saudara punya, yang saya miliki, Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia mengatur segala masa. Dia menyediakan semua yang kau butuhkan. Dia mengerti pergumulanmu. Dia mengerti persoalanmu. Dan dia menyediakan. Artinya saudaraku, bahwa ketika murid-muridnya melihat kenyataan, Yesus menyediakan ikan dan roti. Itu berarti, pada poin ini saya mau katakan, Yesus bukan saja memberikan kemenangan kepada muridnya, tetapi memberi kecukupan. Yesus menyediakan kebutuhan murid-muridnya. Yesus menyediakan kebutuhan saudara dan saya percaya seperti murid-murid percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka saudara dan saya dicukupkan.
Karena Yesus mengerti kebutuhanmu dan kebutuhanku. Yesus mengerti kebutuhan kita semua. Mari saya mengajak kita semua saudaraku. Kalau kita baca, maka Simon dia memakai bajunya. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak pakai baju. Ya wajar ya. Ketika di laut mungkin karena sudah menjelang siang, ya dikatakan karena Yesus itu siang, kemudian gerah, panas, dibuka bajunya, tidak pakai baju. Tapi begitu tahu ada berkat, ada mujizat, mulai dia tahu itu Yesus. Dan ketika tahu, dia memakai bajunya. Saudaraku harusnya kalau pakai baju, saudaraku tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru masuk atau terjun ke air. Kalau cuma hanya sekedar loncat ke air, ngapain pakai baju? Saudaraku, ini respon yang baik. Ini bicara tentang kerendahan hati. Mereka menyadari mereka tidak layak ketemu dengan Yesus. Mereka ingin memberi yang terbaik selain percaya kepada Tuhan. Dia memakai bajunya. Dan mereka akhirnya terjun dan menjumpai Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ciri orang-orang yang berkati Tuhan adalah kerendahan hati. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis, pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, milikilah kerendahan hati dan ketaatan. Maka saudara akan menerima berkat, menerima mujizat dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Ketaatan saudara bukan saja meliputi apa yang saudara pikirkan, tapi ketaatan adalah ketika saudara melakukan bersama dengan Tuhan, maka saudara mengalami kemenangan. Mari saya mengajak kita semua, jangan hanya berjanji mau setia dan taat, tapi lakukan. Karena tindakan iman yang membuat saudara bisa berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah percaya di saat pergumulan datang. Mungkin hari ini engkau berkata dan menatap saya, Pak, kebutuhan saya besar. Pak, pergumulan saya banyak. Bahkan mungkin sakit penyakit yang engkau derita. Hari ini saya mau beritahu kenyataannya. Murid-murid yang gagal mengalami kemenangan. Saudara mungkin hari ini bicara gagal, doaku gagal, usahaku gagal, pekerjaanku gagal, apa yang aku doakan gagal. Tapi saya mau beritahu, Yesus bisa memberikan kemenangan. Lakukan apa yang Tuhan mau dengan ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun berada. Jamah Tuhan, kami mau belajar dari firman yang kami dengar. Kami mau mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kegagalan menjadi kemenangan, karena kami mau taat kepadamu Tuhan. Taat bukan sekedar dalam ucapan kami, tapi dalam tindakan kami. Kami mau setia mengiring Kau, melakukan semua yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami bertindak dengan iman, dan kami belajar rendah hati. Karena kunci keberhasilan adalah rendah hati. Ketika kami rendah hati, maka berkat Tuhan turun atas kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus rendah hati dan tidak sombong. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus untuk menolong hidup kami. Hari-hari yang sulit ini Tuhan, hamba berdoa. Berkati jemaat-Mu, supaya mereka tetap percaya, mereka tetap kuat menghadapi setiap persoalan mereka. Dan mereka diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu mengangkat minyak urapan yang tidak ada papanya. Tuhan jamah menjadi minyak yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan ketika minyak ini dioleskan, dan kami mendapatkan kekuatan, bukan hanya kekuatan tapi kepastian. Kami melangkah dalam kepastian, kami berjalan dalam kemenangan. Berkati minyak ini Tuhan menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa dan urapan-Mu yang turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit kuman, virus, bakteri, khususnya virus corona, COVID-19 dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kuasa darah dan bilur-Mu yang sempurna memproteksi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus, kepala keluarga, imam, mentor, dipersilakan untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan saya hari ini pasti diberkati Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Di tempatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, pujilah namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Haleluya, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar menabur, karena kita percaya setiap taburan kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, ternyata dapat ku
Mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Di mana Tuhan Yesus ibadah kami boleh terlaksana dengan baik Tuhan, itu semuanya karena pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau jugalah yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau jauhkanlah segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan itu milik hamba-Mu. Dan Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan tangannya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati juga Tuhan seisi rumahnya. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang menjaga, memelihara dan melindungi. Biarlah melalui gereja-gereja Tuhan dimanapun ada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khusus buat gereja kami Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya lawatan Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas gereja kami. Engkau berkati dengan berkelimpahan, Engkau berkati dengan luar biasa gereja kami Bapa. Kami percaya Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan telah nyatakan di dalam gereja kami. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan pasti terjadi. Penuaian mukjizat demi mukjizat pasti terjadi atas gereja kami. Sehingga gereja kami bertumbuh, berkembang dan menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi. Sehingga kami Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh bisa membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah ibadah yang besar, permanen dan juga mobil jemputan bagi jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berpegang teguh kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat Tuhan pasti mengalir atas kami. Kami yakin dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan untuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus yang ada Tuhan, serta jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi kami, berikanlah kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna, dan jauhkanlah kepada kami segala sakit penyakit, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga berikan kepada kami Tuhan kebersamaan, kesatuan hati yang baik. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jauhkanlah kepada kami segala keegoisan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dimuliakan melalui kami. Kami percaya Tuhan, setiap usaha pekerjaan tangan kami Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan jadikan kami Tuhan Yesus jemaat yang taat, setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Bangsa dan negara kami, Engkaulah yang menjamah mengurapi, biarlah lawatan-Mu tercurah atas bangsa kami Bapa. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Yesus, Kau juga yang menjamah pemimpin kami ya Tuhan. Dari presiden sampai ke RT RW, kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi hati mereka. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan, supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pasien-pasien yang ada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Kiranya urapan-Mu tercurah atas mereka. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu semua doa-doa kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.